Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu berkarya untuk membanggakan Bengkulu bersama dengan Dang Feb nih, seniman film. Nah, Dang Feb tadi kan sebagai sinetron juga ya, pemain sinetron, FTV, layar lebar, iklan, terus juga ada konten kreator. Nah, ini konten kreator nih, konten-kontennya gimana yang Dang Feb buat? Oh, ini yang kalau konten kreator itu kan tergantung dari permintaan teman-teman kemarin itu. Kata orang-orang ya kan, katanya buatin dong video tentang gimana sih cara jadi artis, katanya kan. Buatin dong seharian kita di lokasi syuting itu seperti apa, katanya kan. Jadi dari komen-komenan orang seperti itu, jadi saya juga udah buat kayak gitu loh. Jadi sekarang ini videonya cara menjadi artis itu seperti apa, syarat-syaratnya itu seperti apa. Dan juga di sini juga diperhatikan karena sering terjadi penipuan juga ada, kayak kasus-kasus pelecehan juga ada. Itu harus diperhatikan juga itu bagi orang-orang yang baru mau terjun ke situ. Iya, berarti emang kontennya itu lebih ke edukasi ya sama teman-teman yang pengen jadi pemain film gitu kan, karena tadi rawan penipuan dan juga pelecehan ya. Emang sering banget ya kalau misalnya ke Jakarta itu kan kayak gitu kan? Iya, sering banget itu biasanya orang-orang baru tuh diincarnya tuh, karena kan misalkan mau jadi artis misalkan, mau jadi artis nggak? Bayar sekian katanya. Padahal pas sudah dibayar sekian ternyata dia jadi figuran juga, kan jatuhnya sama aja itu. Iya. Gitu. Tapi kalau Dang Feb kemarin emangnya harus bayar gitu ya? Enggak, kalau saya kemarin nggak ada satupun, nggak ada yang kenal saya kemarin. Iya, itu biasanya orang yang memang memanfaatkan momen ya. Memanfaatkan momen, misalkan orang itu mau banget ya kan, mau shoot TV ya kan. Jadi dimanfaatkannya harus kayak gini-gini lah, harus bayar ini lah pokoknya itu. Belum lagi mungkin orangnya tahu kalau misalnya kita ini orang perantauan kan, bukan asli dari sana. Mudah sekali tertipu ya. Nah, tadi kan kalau misalnya Dang bilang ada tips-tipsnya juga ya, pengen jadi pemain film tuh gimana sih? Sebenarnya untuk jadi pemain film tuh gimana sih caranya Dang Feb gitu? Kalau cara menjadi artis itu ya yang pertama itu casting dulu ya. Casting itu ya kita itu dites berdasarkan karakter yang kita coba. Misalkan itu karakternya bos ya kan, atau karakternya itu pemarah, antagonis. Kita harus melihat dari wajah kita, mimik kita itu harus sesuai dengan karakter yang kita pilih gitu. Untuk yang pertama. Terus kalau misalkan yang saran yang kedua itu kita harus percaya diri. Terus bahasanya juga, intonasinya juga harus diperhatikan juga. Itu sih sebenarnya. Yang jelasnya nggak grogi lah di depan kamera. Nggak grogi ya. Nah kan tadi kan Dang Feb sering banget ya jadi pemain film di berbagai judul yang berbeda ya. Nah sebenarnya untuk masuk ke berbagai judul yang berbeda itu casting dulu setiap judulnya atau gimana tuh? Kalau sebelumnya saya casting dulu ya kan. Berarti setiap main film yang baru casting lagi. Enggak, kalau pertama saya casting dulu pertama. Tapi kalau yang udah seterusnya itu saya udah nggak casting lagi. Karena kan data saya itu udah ada di kantor. Nah, jadi misalkan di satu judul itu ada butuh dokter, jadi data saya itu dibuka kan. Terus saya ditelepon sama orang kantor, ini ada syuting di lokasi ini, judul ini, dokter ini, scene-nya sekian. Gimana, mau tidak? Itu kalau biasanya, kalau yang sudah biasa. Tapi kalau yang sebelumnya harus casting dulu. Iya, tapi kalau misalnya itu dokumennya sudah terdata sudah terdata. Tapi kalau misalnya Dang Feb nih pengen coba dari pemain lainnya, mungkin jadi bos dan sebagainya, itu di casting lagi berarti? Tidak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Yang penting kita aman dialog aja lah. Aman dialog, terus nggak grogi gitulah aja. Ada orang-orang yang bilang kalau misalnya misalnya genrenya itu Dang Feb misalnya berseteru dengan saya misalnya. Sampai-sampai kalau misalnya di lokasi syuting tuh biar nggak ngena feel-nya biar kena feel-nya itu sampai nggak boleh teguran benar-benar gitu kan. Karena takutnya kalau misalnya ketemu terus kita berguyon nanti nggak fokus bener nggak sih? Benar. Karena kalau kita kayak gitu tadi, kita kayak udah nggak asing lagi gitu kan gitu biasanya, emang sering kayak gitu ya. Sampai ada yang orang bilang nggak pulang berhari-hari, itu benar nggak sih? Benar, karena kan kalau syuting itu kan nunggu giliran sebenarnya. Misalkan kalau Dang Feb sendiri ya, itu callingan itu misalkan pagi jam 8 misalkan. Itu belum tentu jam 8 atau jam 9, jam 10 itu giliran kita tag-nya. Kadang-kadang tengah malam di tag-nya kita, kadang sore, kadang malam, pokoknya sesuai dengan jadwal, dengan schedule mereka gitu. Biasanya pulang subuh tuh.
Kalau pulang subuh besok pagi udah syuting lagi, udah berangkat lagi kayak Ya gitu. ampun, iya. Itu kesehariannya kayak gitu. Makanya kebanyakan orang kan di dunia entertain ini rawan sekali dengan narkoba gitu. Itu sering-sering terjadi itu. Capek nggak sih jadi pemain film meskipun memang scene-scene-nya itu Iya. cuma di jam-jam tertentu gitu Iya, kan? benar. Capek itu sih ya capek, karena itu kerjaan kan. Tapi kalau capek itu kita nikmati, pekerjaan itu kita nikmati, kita senangin ya, jadi nggak terasa capek lagi. Gitu. Ada juga nggak sih pemain film meskipun cuma figuran gitu Nah. ya, yang memang perannya itu sangat penting sebenarnya ya, tapi padahal cuma figuran gitu Iya. kan? Itu ada kalau di scene dokter misalnya kan, Iya. itu seperti perawat, Iya. seperti pasien yang lain, itu perlu sekali itu, karena kan bukan dari figuran aja atau pemain lain aja, kadang ini saling tergantungan. Kalau pemain aja kalau tidak ada figuran maka tidak akan terjadi film yang bagus ya kan. Kalau figuran aja pemainnya nggak ada itu sama aja. Gitu. Sama aja Jadi ya. saling ketergantungan, walaupun figuran dengan yang pemain yang lain masih saling berhubungan gitu. Tapi waktu di awal-awal Dang Feb ini sempat grogi nggak sih? Grogi sekali kemarin tuh waktu pertama kali saya dialog ya. Iya. Itu pertama kali saya dialog saya jadi peran warga kemarin itu. Jadi peran warga itu saya bersama Pak RT mau grebek orang kan. Ceritanya mau grebek Iya, orang iya, kan. iya. Jadi dialog saya itu mau grebek ya. Grebek itu aja saya belepotan kemarin tuh. Belepotan Ngomong gitu. grebeknya ya. Iya, grebek itu kan belepotan. Karena itu pertama kali saya dialog di Jakarta. Jadi waktu itu sutradaranya itu marah. Kamu tuh bisa nggak sih katanya kan? Masih banyak tuh yang di luar sana mau syuting katanya kan. Udah ganti-ganti katanya. Dari situ kita ganti itu maksudnya bukan dialognya. Orangnya masih tetap main, kita kan masih tetap main, Iya. tapi dialognya yang ganti, bukan saya lagi, orang lain lagi gitu. Oh alah, emang keras gitu ya kalau misalnya Pedas. dunia casting. Ada yang pedas, ada yang enggak sebenarnya. Iya, apalagi kan sutradara itu kan yang menentukan jalannya Iya, suatu ini film itu kan tadi. film itu tadi Iya, ya. Jadi benar. memang harus bagus banget gitu ya. Iya. Pernah nggak sih dapat yang memang scene-nya itu nangis gitu? Kalau scene nangis belum pernah saya. Belum pernah ya. Karena kan biasanya kata orang tuh kalau misalnya scene nangis tuh susah banget ya dapat feel-nya ya. Iya, biasanya kalau kan di lokasi syuting itu kan ada scene nangis kayak itu tadi kan. Iya. Biasanya kalau dia nggak bisa nangis itu pasti dikasih ini nih. Tetesan air mata gitu. Biar kelihatan alami gitu ya. Iya. Tapi kalau Dang Feb ini lebih kebanyak marah-marahnya atau bagaimana? Kalau marah-marah ada juga kemarin itu ketika saya jadi peran bos ya kan. Iya. Itu saya marah-marah dengan anak buah saya itu kemarin. Terus saya pertama sebelum saya marahnya saya izin dulu. Pak, saya izin Pak ya. Padahal saya marah itu artis padahal. Iya. Oh ya kan dokter gitu ya. Iya. Gitu. Pernah nggak sih sampai bener-bener clash nih meskipun memang sudah nggak lagi syuting gitu. Pernah kemarin itu ya peran dari bos itu kan. Jadi saya itu bawaan Tersinggung gitu ya. bukan tersinggung, situ bawaan emosi. Jadi di lokasi syuting itu mau marah terus kan. Jadi kan mau mengefilkan kita kan. Jadi Iya, muka iya. kita kan jadi marah terus. Jadi sebelum kita take tuh muka kita tuh mau harus kayak marah gitu. Itu pokoknya. Kalau scene tampar menampar itu gimana? Oh, kalau Memang real. Kalau menampar kan kayak gini nih. Iya. Pokoknya kalau gerakan badan seperti ini. Cuman kalau suaranya kayak gini orang. Di belakang kamera itu kayak gini. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak rasa kayak ketampar sebenar. Sebenarnya nih kalau Dang Feb lihat nih ya kualitas dari sinetron kita FTV kita dengan mungkin sinetron-sinetron luar ya. Ada nggak sih sebenarnya persaingannya gitu? Mampu nggak sih kita bersaing gitu kan? Mampu, pasti jelas mampu karena kan dari sinetron film perfilman Indonesia itu emang sudah lebih dari sebelum-sebelum itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena saya lihat juga di sini untuk peralatan dan segala macamnya udah lengkap, udah standar ya. Itu udah masuk, terus juga dari pemainnya, skenario segala macam udah bisa sih untuk bersaing di dunia luar gitu. Sampai sekarang Dang Feb masih syuting film atau gimana? Kalau sekarang saya masih break ya, masuk dalam sini aktif break karena keluarga saya, istri saya habis melahirkan gitu, jadi saya di Bengkulu dulu. Nanti bakal melanjutkan kembali berarti Insya ya? Allah saya Aktivitasnya. kembali lagi. Iya. Nah sebenarnya nih untuk mengatasi grogi nih ya, ketika mungkin casting kan baru casting, Iya. gimana sih tips-tipsnya Dang Feb? Kalau untuk grogi itu kita anggap aja tidak ada kamera, itu yang pertama. Walaupun kamera udah di mana-mana kan, Iya. pokoknya kita anggap tuh tidak ada kamera satupun, terus kita ngobrolnya itu kayak ngobrol biasa gitu, ngobrol biasa. Terus pokoknya sering ngomong sendirilah di depan kaca ngomong sendiri gitu kan, nah itu biasanya itu. Berarti Dang Feb sering banget ya ngomong sendiri, misalnya kalau misalnya besok tuh mau syuting gitu kan? Ya, sering kalau itu sering kadang biasanya kalau udah dikasih skrip kan,
Itu udah kita ngomong sendiri di rumah itu, kadang ngomong sendiri. Kadang kalau udah di lokasi syuting dikasih skripnya kan. Kadang kita menyendiri itu, pergi dari orang-orang keramaian kan. Itu baca-baca sendiri ya kan. Nah, setelah udah paham baru kita bergabung sama teman-teman yang lain. Oke, biasanya sekali syuting tuh skripnya banyak nggak sih kalau Dang Feb sendiri? Kadang itu yang banyak itu sampai 24 scene saya. Kalau banyak kan kita kan harus ngapal semuanya, susah Ya, juga ya kan? itu aja. Kalau itu kemarin waktu itu jadi peran utama di sinetron FTP kemarin itu saya. Tentang judi togel kalau nggak salah kemarin. Itu pas suami yang teraniaya. Oh iya. Judulnya benar-benar ya. Ya itu di situ saya dapat alhamdulillah dapat scene sekitar 21 atau 22 gitu kan. Jadi kalau scene sebanyak itu aja kita makan aja nggak sempat lagi. Karena mau ngejar tayang kan, karena itu jatahnya tuh udah 2 hari atau 3 hari kemarin syutingnya. Gitu. Kalau misalnya memang scene-nya banyak ya sampai nggak bisa makan ya. Mungkin orang-orang bisa makan. Kalau saya Tapi mungkin- sebenarnya pintar-pintar kita ngeluangin Iya, waktu benar, gitu benar, kan. benar kita ngeluarin. Pas kita lagi mau nyuap ternyata kita udah dipanggil. Ya, meskipun memang nunggu giliran gitu kan. Tunggu giliran. Sebenarnya kayak gitu. kalau jadi pemain film nih, apalagi sudah terjun ke dunia entertain ya, suka dukanya apa sih? suka Mental itu pasti ya kan? pasti. Kalau mental itu pasti, karena kan di situ kan ada yang senang dengan juga ada yang tidak senang dengan kita, itu yang pertama. Terus mental kita ketemu sama sutradaranya itu ya kan, kadang kalau kita salah pun grogi biasanya kan agak sedikit emosi juga sutradaranya gitu biasanya. Kalau suka apa dukanya itu sering pulang malam. Itu aja sebenarnya, pulang malam. Terus juga mengenai honor juga kadang-kadang telat juga. Sempat drop nggak sih saking padatnya jadwal acting gitu? Pernah kemarin itu saya mengalami kecelakaan waktu itu kemarin. Pulang subuh jam 3 subuh ya kan. Pas jam 5 itu udah sholat subuh, saya langsung berangkat lagi. Itu pas waktu itu ngantuk banget kan. Memang banget tuh saya pakai motor waktu itu. Terus saya jatuh gitu. Kayak apa ya, senyap kalau bilang kita itu. Lah terus gimana tuh? Akhirnya jadi peran pengganti orang lain atau gimana? Jadi kalau yang judul saya itu kemarin jadi ustadz saya kemarin. Yang peran yang saya mau datangin tuh saya di ustadz. Waktu itu kayaknya udah nggak jadi jalannya, nggak jadi syuting. Cuman gara-gara pemainnya udah nggak ada lagi, karena kan sebelumnya kan udah berlanjut gitu loh, continuity. Jadi kan kalau misalkan diulang lagi dari awal ya diulang dari awal lagi. Bener-bener, apalagi kan orang udah familiarnya mukanya si Dang Feb gitu iya. kan, tiba-tiba mungkin ustadznya beda orang. Iya, Wah ini kemarin iya, perasaan bukan yang jadi ini. merusak jalan cerita jatuhnya. Bener-bener, berarti Gitu. meskipun kemarin kecelakaan akhirnya menunda dulu sampai akhirnya Dang Feb sembuh gitu kan. Iya benar. Iyalah, hitung-hitung istirahat ya. Iya serah. Oke, Dang Feb, itu jeda dulu nih Oke, Dang Feb siap. ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu berkarya untuk membanggakan Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.